Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jumpa lagi dengan saya Diana Zaini dalam acara yang berbeda, yaitu acara untuk kita bicara skop internasional, yaitu materi International Trade of Law atau hukum perdagangan internasional, di mana nanti kita akan membahas bagaimana perdagangan internasional itu dilaksanakan di tingkat internasional. Dan untuk Indonesia, perdagangan internasional itu akan memberikan salah satu sumbangan devisa terbesar selain dari pajak. Nah, untuk itu nanti akan saya paparkan per materi-materi yang terkait dengan hukum perdagangan internasional. Selanjutnya, yang berikutnya dalam peraturan rules atau rules dalam WTO yang kedua, yaitu perdagangan jasa atau services, ya, General Agreement Trade in Services atau GATS, ya. GATS memenuhi atau memuat 3 ketentuan pokoknya, yaitu yang pertama, kewajiban dasar semua negara; yang kedua, komitmen negara-negara yang tertuang dalam daftar yang berisi kewajiban-kewajiban negara-negara untuk memperlancar proses liberalisasi perdagangan dalam bidang jasa; yang ketiga, beberapa aneks atau lampiran perjanjian yang menetapkan keadaan khusus sektor-sektor bidang jasa pada setiap negara anggota GATT WTO. Nah, ketiga ketentuan dasar tersebut, bagian pertama menetapkan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama yaitu jasa dari wilayah suatu negara pada konsumen dari negara lain, misalnya tourism atau pariwisata. Yang B, jasa oleh lembaga pemberi jasa untuk wilayah negara lain, misalnya finance, perbankan, ya. Finance, lembaga keuangan atau banking, lembaga perbankan. Kemudian yang ketiga, bidang jasa, yaitu warga negara suatu negara di wilayah negara lain, misalnya jasa konsultasi, law firm, akuntan publik, dan lain sebagainya. Yang bagian kedua menetapkan kewajiban-kewajiban umum dan ketentuan-ketentuan tingkah laku atau code of conduct. Bagian ini mensyaratkan bahwa negara harus mentaati klausul most favored nation clause. 3. Bagian ketiga mengatur ketentuan-ketentuan mengenai akses pasar dan perlakuan nasional yang merupakan komitmen yang ditetapkan dalam daftar nasional. Maka setiap pihak haruslah memberikan perlakuan yang sama mengenai syarat-syarat pembatasan atau ketentuan lainnya yang disetujui dan ditetapkan dalam daftar. Selanjutnya, rules yang ketiga yaitu perdagangan hak milik intelektual atau Trade Related Intellectual Property Rights atau TRIPS. Ini mengenai penerapan prinsip dasar GATT dan perjanjian hak kekayaan intelektual. Ketentuan TRIPS dijabarkan dalam 3 bagian. Yang pertama, menetapkan ketentuan umum dan prinsip dasar berupa komitmen perlakuan nasional, yaitu atau national treatment, kemudian yang segera dan tanpa syarat sesuai dengan klausul dari most favored nation kepada warga negara lain dalam hak pelindungan hak milik intelektual. Yang kedua, mengatur bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual mengenai hak cipta, di mana para pihak diwajibkan untuk mematuhi isi dan ketentuan-ketentuan Konvensi Bern tahun 1971 bagi perlindungan karya-karya literatur dan seni. Yang ketiga, mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan prosedur dan upaya penanggulangan menurut hukum nasionalnya sehingga menjamin agar hak kekayaan intelektual itu terlaksana dengan efektif. Yang keempat, membentuk suatu dewan perdagangan hak milik intelektual atau Council for TRIPS yang mengawasi pelaksanaan perjanjian oleh pemerintah suatu negara. Ketentuan ini juga mengandung klausul perlakuan yang sama terhadap semua warga negara atau non-diskriminatif atau most favored nation, di mana perlakuan yang sama terhadap semua warga negara termasuk WNA harus diberikan secara langsung dan tanpa syarat. Kedua, mengatur bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual, khususnya mengenai hak cipta, di mana para pihak diwajibkan mematuhi isi ketentuan Konvensi Bern tahun 1971 bagi perlindungan karya-karya literatur dan seni. Yang ketiga, mengatur kewajiban-kewajiban anggota pemerintah untuk memberikan prosedur dan upaya penanggulangan menurut hukum dari hukum nasionalnya masing-masing negara. Tujuannya adalah untuk menjamin agar hak milik intelektualnya dapat dilaksanakan secara efektif
baik pemegang hak-hak oleh warga negara asing maupun warga negaranya. Yang rules yang keempat yaitu establishment the World Trade Organization atau pembentukan organisasi perdagangan multilateral atau perdagangan dunia atau yang kita sebut dengan World Trade Organization. World Trade Organization memiliki kedudukan yang independen terlepas dari badan kekhususan PBB atau WTO, dikepalai oleh suatu badan yang disebut dengan pertemuan tingkat menteri atau ministerial meeting. Badan ini bersidang sedikitnya sekali dalam 2 tahun, menetapkan suatu dewan jenderal atau General Council yang mengawasi pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan oleh pertemuan tingkat menteri atau ministerial decision secara reguler. Dewan jenderal ini memiliki 2 fungsi lain, yaitu satu sebagai suatu badan penyelesaian sengketa atau dispute settlement body atau DSD, dan yang kedua sebagai badan peninjau kebijakan perdagangan negara-negara anggota GATT atau Trade Policy Review Mechanism. Nah, itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan di dalam GATT WTO. Nanti selanjutnya saya akan memberikan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.